Bapak Ibu sekalian, ada berbagai manfaat dan potensi dari ginseng ini dalam memelihara kesehatan, termasuk juga ternyata ginseng ini memiliki manfaat yang sangat baik di dalam hal memelihara baik itu fisik ataupun mental. Ya. Ginseng merupakan suatu spesies yang tumbuh pada awalnya ada di Asia Utara, di Siberia, Manchuria, Cina, Korea, dan kemudian dia masuk ke Amerika Serikat. Dan juga ada ginseng yang pertama kali ditemukan atau ditanam di negara yang beriklim tropis seperti di Vietnam. Jenis ginseng ini mengandung senyawa yang sangat penting yang berkhasiat, yaitu ginsenosida. Ginsenoside ini merupakan suatu senyawa yang dalam berbagai penelitian ya, bermanfaat untuk menjaga sistem imunitas kita dan juga mengurangi peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Dan dengan demikian ini sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Ginseng Asia ini paling efektif untuk memelihara kesehatan. Oleh karena itu, ginseng ini cocok untuk meningkatkan kesehatan kognitif, membantu pengobatan diabetes, dan mampu meredakan stres. Ya. Jadi ada kejiwaan yang bisa dibantu oleh ginsenoside yang terkandung di dalam ginseng ini tadi. Panak ginseng juga banyak diolah sebagai suplemen untuk meningkatkan disfungsi ereksi misalnya, ya, mengatasi gejala flu, dan juga beberapa percobaan, walaupun masih perlu dilakukan percobaan lebih lanjut, dapat meminimalisir, artinya menghambat atau mencegah ya adanya risiko-risiko pertumbuhan sel-sel kanker di dalam tubuh kita. Panak ginseng atau ginseng Korea ini juga ada dua jenis, jadi yang ginseng putih dan juga ada yang ginseng merah. Ya. Ginseng merah ini biasanya setelah dipanen itu mampu setelah dikeringkan itu awet hingga 10 tahun. Ya, dari beberapa budidaya diinformasikan seperti itu. Yang kedua adalah ginseng Amerika. Ginseng ini berasal dari Amerika Utara, baik itu di Kanada atau Amerika Serikat, memiliki kandungan ginsenoside yang lebih tinggi, namun tidak terlalu banyak berbeda dengan ginseng Asia. Kandungan ini membuat ginseng Amerika lebih baik dalam meningkatkan perasaan, mood, dan menyehatkan badan secara keseluruhan. Kandungan ini juga membantu bagaimana dia memelihara kadar gula darah. Kemudian ada Tianqi ginseng. Ginseng ini berasal dari Tiongkok. Ya. Tianqi ginseng sudah sejak lama juga digunakan sebagai obat tradisional. Tanaman herbal ini berkhasiat untuk meningkatkan kesehatan darah, misalnya mempertahankan gula darah, terutama melancarkan sistem sirkulasi darah. Ya. Juga mengandung saponin yang berfungsi membantu memelihara kesehatan jantung, dan flavonoid yang berperan dalam menjaga tekanan darah. Lalu ada jenis yang kita kenal dengan ginseng Jawa. Ya, ginseng Jawa ini mengandung steroid, saponin, dan mempercepat regenerasi sel-sel, dan kandungan saponin ginseng inilah yang menjadi sumber kebugaran tubuh. Ginseng Jawa juga digunakan untuk membantu menurunkan diare, demam, gangguan menstruasi, keputihan, melancarkan ASI, hingga mengatasi kelainan-kelainan dalam saluran pernafasan. Jadi dengan demikian, setelah kita melihat beberapa jenis ginseng, memang pada dasarnya tanaman herbal ini sudah lama dikembangkan, dan kandungan kimia utamanya
itu adalah ginsenoside atau panaxoside, triterpenoid, saponin, panaxan, ginsenan, ada acetylenic compound, dan juga ada sesquiterpene. Nah, secara fitokimia, komponen-komponen ini sudah dapat diidentifikasi, terutama ginsenoside itu sekarang diidentifikasi ada 29 jenis yang terdapat di dalam tanaman ginseng ini. Jadi inilah struktur kimianya senyawa aktif yang telah diisolasi, dan ini seperti yang tadi disampaikan bahwa ini sistem saraf pusat, ya, ini juga menghindari atau memproteksi adanya kelainan-kelainan pada sistem saraf pusat. Nah, dari berbagai penelitian ada 7 keuntungan atau peran yang sangat penting dalam mempertahankan kesehatan. Yang pertama adalah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator adalah dia mempunyai potensi sebagai antioksidan yang sangat tinggi. Berfungsi di dalam meningkatkan fungsi dari otak, lalu kemudian disfungsi ereksi, meningkatkan sistem imun, juga mencegah terbentuknya sel-sel kanker, memelihara kesehatan, terutama bagaimana agar supaya kita tetap bugar, dan yang terakhir adalah yang ketujuh adalah bagaimana mempertahankan gula darah di dalam tubuh seseorang. Kita memahami bahwa telah kita ketahui bersama bahwa antioksidan adalah zat yang melindungi sel dan materi genetik dari oksidan, dari oksidasi, sehingga dengan demikian karena adanya faktor-faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan yang terbentuknya radikal bebas itu, ataupun dengan penggunaan obat-obatan yang berlebihan, pola makan yang tidak memadai, merokok, konsumsi alkohol, dan paparan sinar matahari, dan kondisi lingkungan, semuanya ini akan dapat ditangkal oleh antioksidan. Lingkungan kita tahu semua bahwa banyak sekali atau produksi radikal bebas yang ada di sekitar kita yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan ini. Nah, dengan mengkonsumsi antioksidan sebagai suplemen, maka antioksidan ini dapat melindungi sel-sel, baik sel kita ataupun materi genetik. Dan ini yang paling penting, bahwa materi genetik pun perlu kita lindungi agar supaya tetap dapat meregulasi proliferasi sel, terbentuknya sel yang normal, dan tidak terbentuk sel-sel yang tidak kita inginkan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, radikal bebas ini dibentuk atau dicetuskan, ya, atau dipengaruhi keberadaannya itu oleh berbagai faktor, termasuk sinar UV yang berlebihan, ada metabolisme, sisa-sisa metabolisme, inflamasi, lalu kemudian polusi, rokok, ya, zat-zat yang karsinogenik, dan lain sebagainya. Dan ini akan mempengaruhi DNA kita, sel-sel kita, sehingga dengan demikian apabila terjadi kerusakan-kerusakan dalam DNA kita, materi genetik kita, kromosom kita, maka akan sangat mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Jadi radikal bebas ini akan mempengaruhi otak, mempengaruhi jantung, mempengaruhi ginjal, ya, kulit, terutama juga apabila kita terlalu banyak terpapar sinar matahari, maka kulitnya akan terjadi perubahan-perubahan, flek dan selain sebagainya. Ada juga multi organ, sistem imun,
mata misalnya ya, juga ada gangguan-gangguan pada saluran peredaran darah. Sehingga dengan demikian inilah yang perlu kita lindungi agar jangan sampai adanya oksidatif stres ini dari radikal bebas ini tidak mempengaruhi berbagai organ yang ada di dalam tubuh kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada dua fragmen. Jadi yang pertama ini adalah bagaimana radikal bebas itu mempengaruhi sel dan bagaimana antioksidan itu melindungi atau menetralisir radikal bebas ini tadi. Jadi ini bereaksi. Jadi adanya radikal bebas ini dengan adanya antioksidan maka dia akan bereaksi sedemikian rupa sehingga dengan demikian proses dari pertumbuhan sel ini, regulasi yang ada di dalam sel ini akan tetap normal. Bapak Ibu sekalian, ini lambang dari radikal bebas dan ini adalah antioksidan. Jadi antioksidan ini elektronnya itu lengkap. Jadi apabila ada elektron yang tidak berpasangan, ini yang kita kenal dengan radikal bebas ini akan mempengaruhi berbagai sistem di dalam organ kita, sehingga dengan adanya antioksidan ini, maka radikal bebas ini akan menjadi normal kembali. Ada yang eksternal dan ada yang internal. Yang internal misalnya SOD kita kenal, ada katalase, ada glutathione, lalu kemudian yang eksternal ini bisa vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium, beta karotin, flavonoid, dan termasuk di dalamnya adalah ginsenoside itu tadi. Sehingga dengan demikian berbagai faktor yang dicetuskan oleh berbagai faktor lingkungan ini akan membentuk suatu radikal bebas, sehingga dengan demikian ini akan terjadi kerusakan di dalam sel. Namun demikian yang lebih berbahaya lagi apabila ada kerusakan di dalam inti sel ini yang mempengaruhi DNA kita. Nah, dengan antioksidan, sel yang normal ini diproteksi. Ini adalah jenis-jenis antioksidan. Yang pertama adalah endogenus dan yang kedua adalah exogenus. Ya, di dalam yang endogenus ini kita tahu itu ada berbagai enzim yang memetabolisme, yang melindungi tubuh kita dari berbagai stres yang diberikan oleh oksidan itu tadi, radikal bebas ini. Sedangkan yang exogenus seperti yang kita ketahui tadi adalah vitamin, multivitamin, kemudian phytochemical yang berada di dalam senyawa-senyawa kimia yang berada di dalam berbagai tumbuhan, tanaman, termasuk ginseng itu tadi. Ya, yang terpenting adalah bahwa adanya senyawa-senyawa yang bersifat sebagai radikal bebas itu akan mempengaruhi berbagai organ, sehingga dengan demikian apabila ada disfungsi di dalam endotelial vaskulernya ini akan menimbulkan hipertensi, diabetes, ya, ada kelainan-kelainan di dalam tidurnya, kemudian ada aterosklerosis. Namun demikian, apabila ini kita menggunakan antioksidan, maka dengan demikian perubahan-perubahan ini tidak terjadi, sehingga dengan demikian vaskuler endotelial fungsinya itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak mengalami cardiovascular disease ini. Ya, inilah peran-peran penting dari beberapa antioksidan, sehingga dengan demikian terbentuknya radikal bebas yang ada di lingkungan kita itu, yang mempengaruhi kita itu, akan dicegah dengan kita mengkonsumsi secara rutin antioksidan itu tadi.
Jadi peran penting adalah membantu imunitas tubuh, membantu meningkatkan fungsi ginjal, hati, dan seluruhnya. Jadi multi organnya itu dibantu, kemudian fungsi reproduksinya juga, dan meningkatkan fungsi saraf dan sistem pernafasan, dan juga mencegah proses penuaan dini, dan juga kesehatan mata kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi memang betul bahwa dari berbagai penelitian yang telah dipublikasi di dalam jurnal-jurnal internasional, di jurnal-jurnal kesehatan dan farmasi, maka ginseng ini termasuk antioksidan yang sangat potensial. Ya, walaupun demikian memang sangat tergantung pada bagaimana cara pengolahannya. Membantu antioksidan ini khususnya dalam membantu tubuh melawan radikal bebas yang dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan sel-sel dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, manfaat ginseng ini adalah meningkatkan fungsi otak. Ginseng dapat membantu meningkatkan fungsi otak seperti bagaimana memorinya agar tetap baik, lalu kemudian suasana hati, moodnya ini, dan juga dapat mencegah penyakit-penyakit demensia. Walaupun demikian memang masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memvalidasi khasiatnya terhadap Alzheimer dan demensia ini tadi. Ini dalam jurnal Ginseng Research ini tahun 2021 yang lalu disebutkan bahwa ginseng memiliki antioksidan yang sangat potensial. Ini sudah dilakukan baik itu dalam percobaan praklinik ataupun melalui klinik uji klinik. Sehingga dengan demikian memang bisa dibuktikan bahwa ginseng ini memiliki senyawa antioksidan yang dapat mempertahankan kesehatan, akan terutama di dalam bagaimana mengatasi adanya radikal bebas ini sehingga tidak terjadi berbagai kelainan di dalam tubuh kita. Demikian juga di dalam sistem saluran saraf, ya, ginsenoside ARB1 ini dapat mempengaruhi kesehatan dari sistem saraf pusat ini, sehingga dengan demikian inilah yang mendasari bahwa ini sangat potensial bagaimana menghindari atau menangkal radikal bebas ini, sehingga dengan demikian tetap bisa dipertahankan kesehatan dari sistem saraf pusatnya itu tadi. Lalu kemudian di dalam Frontier Pharmacology tahun 2022 bulan Juni yang lalu, ini baru artikelnya bahwa panak noto ginseng juga dapat mencegah atau membantu mengatasi depresi sebagai antidepresan itu tadi. Nah, keuntungan yang berikutnya, manfaat yang berikutnya adalah pencegahan sel kanker. Ya, karena ginseng ini bersifat anti-karsinogenik. Namun demikian masih memerlukan penelitian lebih lanjut, dan juga adanya senyawa-senyawa yang penting di dalam ginseng itu mengurangi kelelahan pada penderita kanker dan juga membantu bagaimana pemulihan dari perawatan mereka-mereka yang terkena kanker ini. Kalau kelelahan kronis barangkali memang ini klaim utamanya ya, agar supaya kita dapat memelihara kebugaran melalui suplementasi dari ginseng ini tadi. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa publikasi yang telah saya telusuri, ternyata memang ada berbagai penelitian
yang menyatakan bahwa ginseng ini dapat membantu untuk pengobatan kanker dan pengobatan mencegah terbentuknya sel-sel yang tidak kita inginkan. Demikian juga dia memediasi terbentuknya angiogenesis. Ini penelitian yang baik sekali sebetulnya, sehingga demikian ini memberikan suatu pemahaman bagi kita bagaimana ginseng ini setelah masuk dalam tubuh kita dapat mencegah terbentuknya angiogenesis, yaitu pembentukan sel-sel darah baru yang dilakukan oleh sel-sel kanker itu agar supaya dia bisa berkembang dan kemudian dia bermetastasis. Sehingga dengan demikian, ginseng ini di dalam percobaan-percobaan ini dinyatakan bahwa memiliki suatu senyawa yang aktif yang dapat memproduksi atau memproteksi terbentuknya sel-sel kanker yang tidak kita inginkan. Sebagai antiinflamasi sudah banyak informasi-informasi yang kita dapatkan, lalu juga sebagai terapi untuk diabetes dan juga meningkatkan fungsi ereksi ini tadi. Bapak Ibu sekalian, inflamasi, kelainan-kelainan yang tidak kita inginkan seringkali terjadi ketika kita terpapar oleh penyakit. Oleh karena itu, panak ginseng ini dapat membantu bagaimana meredakan proses-proses inflamasi ini yang tidak kita inginkan, sehingga dengan demikian dapat mempercepat proses pemulihan. Ginseng juga sebagai antidiabetik itu sudah banyak dilakukan penelitiannya, dan yang terakhir adalah bagaimana ginseng itu dapat mempengaruhi disfungsi ereksinya ini. Ya. Adaptogen. Ginseng merupakan adaptogen yang potensial untuk membantu tubuh beradaptasi dengan berbagai jenis stres. Senyawa ini membantu tubuh untuk bertahan melawan berbagai stres fisik, kimia, dan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, baik itu radiasi, termasuk penyakit menular, dan disharmoni. Di dalam tubuh, adaptogen ini merespon reaksi stres dengan cara mengatur keseimbangan hormon yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dengan demikian adaptogen ini dapat mencegah kerusakan sel akibat adanya radikal bebas. Jadi dengan demikian banyak sekali juga didukung oleh berbagai penelitian bahwa ginseng ini memiliki kapasitas sebagai antioksidan, dan juga penelitian yang terakhir yang tahun 2022 ini bahwa dapat mengontrol badai sitokin yang dihasilkan oleh virus penyebab COVID-19 ini. Jadi suplementasi ini karena efeknya menurunkan inflamasi ini, maka apabila ada badai sitokin yang disebabkan oleh ekspresi yang sangat berlebihan dari faktor-faktor inflamasi, maka ginseng juga dapat merupakan suatu suplemen yang baik sekali untuk membantu menurunkan badai sitokin ini. Karena badai sitokin inilah yang menyebabkan kelainan-kelainan multi organ, disfungsi organ bagi mereka-mereka yang terkena virus COVID ini tadi. Bapak Ibu sekalian, tentu sebagai
sebagai orang yang mempelajari tentang obat, kita sangat memahami bahwa segala sesuatunya tentu ada batas dan dosis yang perlu kita perhatikan. Secara umum, yang direkomendasikan untuk ginseng ini adalah setengah sampai 2 gram akar keringnya atau sampai dengan 200 mg ekstrak ginsengnya. Ya, jadi apabila ingin memulai untuk mengkonsumsi ginseng ini, sebaiknya dimulai dengan dosis yang rendah. Jadi katakanlah 50 mg kalau misalnya dia berbentuk kemasan atau bentuk ekstrak 50 sampai 200 mg ini hendaknya dimulai dengan dosis rendah dan dianjurkan untuk meminumnya itu dalam siklus tertentu. Beberapa penelitian menganjurkan bahwa harus ada jeda. Jadi artinya setelah kita mengkonsumsi katakanlah 1 bulan terus-menerus atau 3 minggu terus-menerus, maka sebaiknya dianjurkan, disarankan itu ada jeda. Katakanlah 1 minggu misalnya, setelah itu memulai kembali untuk melihat efeknya. Ya, terutama apabila ada efek-efek yang tidak kita inginkan. Bagaimanapun kita sebagai farmasis, kita tahu bahwa ginseng bukanlah obat, tetapi ginseng adalah suatu suplemen yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu penting kita sebagai farmasis, sebagai apoteker untuk menghindari adanya side effect, bagaimana memberikan penjelasan, bagaimana memberikan edukasi bagi orang-orang yang kira-kira memiliki efek yang tidak diinginkan selama menggunakan atau mengkonsumsi ginseng ini. Side effect-nya yang umum adalah, tapi tidak dialami oleh semua orang, adalah insomnia misalnya, ya, ada kelainan di irama jantungnya, lalu kemudian ada peningkatan tekanan darah, diare, alergi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu memang kita perlu bagaimana di dalam mengkonsumsi ginseng ini hal-hal yang tidak kita boleh. Katakanlah misalnya tidak boleh mengkombinasi ginseng dengan kafein misalnya. Ini berdasarkan beberapa hasil penelitian. Ya. Lalu kemudian dia berinteraksi dengan beberapa golongan obat tertentu. Tekanan darah, antidepresan misalnya, sehingga dengan demikian apabila seseorang mengkonsumsi obat-obatan, misalnya secara rutin mengkonsumsi obat-obat tekanan darah tinggi, misalnya penurun tekanan darah tinggi atau antidepresan, maka sebaiknya ini juga harus dikonsultasikan kepada dokter yang mengobati atau membantu mengatasi kelainan-kelainan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menutup pertemuan kita ini. Yang pertama adalah ginseng merupakan tanaman obat yang telah digunakan selama berabad-abad untuk memelihara kesehatan. Kemudian yang kedua, berdasarkan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ginseng merupakan salah satu bahan alam yang mengandung senyawa antioksidan yang sangat potensial. Ginseng sangat bermanfaat dalam membantu meningkatkan kesehatan meliputi fungsi otak, disfungsi ereksi, pencegahan kanker, mengatasi kelelahan fisik, sebagai antiinflamasi, sebagai antidiabetes, dan meningkatkan imunitas tubuh. Namun demikian, sebaiknya konsumsinya juga dibatasi sesuai dengan dosis yang diberikan, dan juga durasinya hendaknya juga diperhatikan. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.